Selamat pagi teman-teman. Mari kita lanjutkan seri sehat melalui makanan bergizi dan berkhasiat. Kali ini kita akan membicarakan tentang serat makanan atau dietary fiber. Serat makanan adalah komponen atau bahan kimia yang terdapat di dalam makanan atau pangan yang tidak bisa dicerna oleh enzim-enzim pencernaan di dalam saluran pencernaan kita. Akibatnya, serat itu tidak bisa diserap masuk ke dalam darah. Dia hanya numpang lewat dan dia keluar melalui bersama-sama dengan fesis. Jadi, serat itu tidak diserap ke dalam tubuh, tapi dia hanya sekedar numpang lewat. Ada dua jenis serat. Yang pertama adalah serat yang larut di dalam air dan serat yang tidak larut di dalam air. Serat itu berupa gel, seperti gel. Kalau Bapak dan Ibu pernah melihat lidah buaya, jadi serat ini adalah seperti gel yang ada di lidah buaya itu. Kalau kita peras begini, inilah seratnya. Ini serat yang larut di dalam air berupa gel, dan inilah yang nggak bisa dicerna oleh enzim pencernaan kita, dan ini hanya numpang lewat di saluran cerna kita. Kita kembali keluarkan melalui bersama-sama dengan fesis. Itulah serat makanan. Contohnya yang banyak memiliki serat antara lain adalah lidah buaya, misalnya bunga raya, dan juga sayur dan buah. Itu kaya akan serat, baik yang larut di dalam air maupun tidak larut di dalam air. Pertanyaannya sekarang, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, bagaimana serat bermanfaat bagi tubuh kita kalau dia hanya numpang lewat? Padahal kita ketahui berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa serat makanan itu sangat baik bagi kesehatan. Ada dua kelompok penjelasan untuk menjelaskan bagaimana serat bermanfaat bagi kesehatan. Kelompok pertama, serat itu diketahui sangat baik untuk mencegah konstipasi atau susah buang air besar. Perannya adalah serat memiliki kemampuan, karena dia tidak bisa diserap, dia akan memperbesar ukuran fesis, yang istilahnya disebut dengan bulkier fesis, karena dia bisa meretensi air, membuat fesis menjadi lunak dan ukurannya lebih besar, sehingga kita mudah mengeluarkannya. Ukuran fesis itu menjadi bulk, kemudian dia juga menahan air sehingga fesis menjadi lunak, dan bersama-sama dengan serat itu akan kita buang dengan fesis, sehingga kita menjadi lancar untuk buang air besar. Itu salah satu fungsi dari serat terkait dengan kesehatan. Kaitan dengan kelancaran buang air besar, tentu itu akan memelihara kesehatan saluran pencernaan kita. Itu akan memperlancar kita buang air besar, sehingga itu adalah salah satu penurunan risiko bagi misalnya penyakit kanker kolon. Itu yang pertama. Kemudian serat juga dikaitkan dengan penurunan bagi risiko penyakit-penyakit degeneratif. Juga dikaitkan dengan penurunan kolesterol di dalam tubuh. Jawaban yang kedua adalah peran serat bagi kesehatan adalah kemampuannya untuk menghalangi penyerapan berbagai zat gizi dari makanan. Karena dia tidak bisa diserap, dia akan
turun mengalir sepanjang saluran pencernaan kita, dan sambil dia turun begitu dia menghalang-halangi penyerapan zat gizi yang ada dalam makanan. Misalnya dia menghalangi lemak sehingga sebagian lemak itu tidak diserap, itu akan kita buang. Itu kemampuan dia menghalang-halangi seperti itu. Jadi dia berperan menghambat penyerapan zat gizi. Cuman persoalannya memang tidak hanya lemak yang dihambatnya, juga misalnya kolesterol yang terdapat dalam makanan dan juga zat-zat gizi lain yang sebenarnya kita butuhkan. Ada juga memang salah satu kelemahannya, tetapi intinya dia misalnya menghambat penyerapan lemak dan juga menghambat penyerapan kolesterol, sehingga orang mengatakan mengait-kaitkan serat itu sebagai baik bagi penurunan kolesterol dan juga penurunan risiko menderita kegemukan atau obesitas. Yang berikutnya adalah ada yang menarik dalam tubuh kita, garam empedu yang terbuat dari kolesterol itu bisa keluar dari darah masuk ke saluran pencernaan lalu diserap kembali masuk ke dalam tubuh. Serat mencegah reabsorpsi kembali garam empedu masuk ke dalam tubuh karena dia menghalanginya. Oleh karena itu, untuk kebutuhan garam empedu yang tadinya diabsorpsi kembali sekarang dihambat oleh serat, maka tubuh kita akan mengambil kolesterol sebagai bahan untuk membentuk garam empedu karena tadi dia sudah dihalangi oleh serat. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana serat menurunkan kolesterol, karena tubuh akan mengambil kolesterol. Katakanlah kalau kita mengalami kelebihan kolesterol, tubuh akan mengambil itu untuk mensintesis di dalam tubuh garam empedu yang kita butuhkan. Itu adalah salah satu peran kolesterol bagi kesehatan. Peran sentral yang bagian yang kedua yang saya katakan tadi ada dua, itu adalah memang peran ikutan dari kolesterol. Faktanya memang kolesterol itu, peran ikutan dari serat dalam kaitannya dengan menunjang kesehatan kita. Fakta memang bahwa serat itu terdapat dalam makanan-makanan, misalnya sayur dan buah, yang memang secara umum adalah faktor penurun risiko berbagai jenis penyakit. Artinya kalau kita memakan makanan sumber serat, itu secara tidak langsung atau langsung kita mengonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bersumber dari sayur dan buah. Oleh karena itu memang kalau kita mengonsumsi banyak serat, itu juga berarti bahwa kita mengonsumsi makanan-makanan yang amat baik bagi kesehatan seperti sayur dan buah. Apa sumber-sumber serat lainnya? Misalnya Ibu Bapak, secara umum kita katakan bahwa sumber serat adalah sayur dan buah. Coba Alex, ambil dulu sayur pahit. Mana, coba dulu ambil sayur pahit. Ini adalah sayur pahit, ya. Ini adalah sumber serat selain sumber zat gizi lain seperti vitamin dan mineral. Dan dia banyak mengandung serat. Juga sawi putih, sawi putih itu coba juga ini sawi putih, orang Batak menyebutnya sayur botol karena ini bentuknya seperti botol. Ini ada sawi putih, ini juga kaya serat. Juga sawi ini juga, ya, ini adalah makanan-makanan yang kaya serat, dan itu adalah makanan yang menyehatkan. Juga buah, jeruk, ya. Ini apa Lex namanya ini, Lex? Ini terong Belanda. Ini apa nih? Mangga. Tepatnya ini mangga parapat. Ini dan ini apa? Pisang. Ini adalah makanan yang
Selain kaya serat juga kaya vitamin dan mineral. Ini tomat juga, ini tomat, Lex coba pegang tomat. Ini adalah tomat dan ini adalah makanan-makanan yang kaya zat gizi. Dia mengandung lycopene yang membuat warna tomat kita ini merah begini ketika sudah matang, itu adalah lycopene. Dia memiliki anti cancer, terutama prostat cancer. Dia mengandung lycopene. Itu adalah zat warna tomat dan itu adalah sejenis antioksidan. Juga kita memiliki lemon, itu adalah jeruk, semacam jeruk yang kaya vitamin C. Dan ini adalah golongan sayur. Ini adalah toge, ini kaya berbagai jenis zat gizi, ya, terutama misalnya vitamin E. Dia kaya vitamin E, dia sangat bergizi dan ini seperti kecambah dan ini masih murni karena dia seperti katakanlah bayinya kacang-kacangan ini. Jadi dia belum terkontaminasi, dia masih murni sekali sehingga ini sangat baik bagi kesehatan. Ini adalah timun, orang Batak menyebutnya acimus singa ngaton. Ini baru dibawa adik saya dari Sipahutar ini. Sama dengan ini Lex. Ini adalah jipang. Ini kaya zat gizi, juga mengandung air yang sangat cocok dengan kebutuhan tubuh kita. Kandungan airnya bagus dan ini cairan itu mirip mendekati cairan tubuh kita sehingga ini baik bagi kesehatan. Ini juga baru dibawa dari Yonan Runggu ini, Sipahutar, jipang ternyata banyak di sana. Orang Batak menyebutnya acimun silopaun karena ini memang nggak bisa dimakan mentah, harus dimasak, maka disebut acimun silopaun. Bayam itu kaya serat, kaya zat besi, ya, dan ini banyak kita jumpai di mana-mana di tempat kita. Lalu kalau kita masak sayur biasanya kita bikin bawang onion, atau bawang putih, mana Lek? Bawang putih dan bawang ini mengandung apa yang disebut sebagai antioksidan hebat bernama allyl sulfida, atau nanti dia berubah menjadi alisin. Ini kaya antioksidan yang hebat dan dia memiliki efek antihipertensif. Nah, ini terong Belanda, tiung, ini juga dari Sipahutar. Rupanya di daerah Sipahutar sana, di Yonan Runggu banyak juga, di Huta Gurgur, di daerah Sipahutar banyak juga tiung seperti ini. Ini banyak zat besi, enak di jus seperti ini. Ini jus terong Belanda. Dan pisang, tentu kita sudah tahu semua manfaat pisang. Selain serat, dia mengandung kalium sebagai penyeimbang bagi natrium yang menyebabkan hipertensi. Jadi kalau kadar natrium dalam darah kita tinggi, itu memicu peningkatan tekanan darah. Dan yang mengimbanginya cairan intra dan ekstraseluler itu adalah kalium. Dan kalium kita peroleh banyak terutama dari buah dan termasuklah dari pisang. Ini mangga parapat, ini asli nih Lex. Mangga parapat ini adalah makanan asli daerah Sumatera Utara ini, dan ini kaya benar vitamin C-nya, ya, dan ini tergolong tanaman yang tumbuh liar begitu, tidak dipupuk, tidak ada intervensi zat kimia, ini alamiah saja tumbuh di daerah sekitar Danau Toba, dan ini adalah termasuk tanaman endemik di sana. Dan ini banyak mengandung vitamin C, dan uniknya makannya itu yang khas. Konon mangga parapat itu harus dimakan, tidak harus dikupas, asal dibersihkan begini, lalu kita makannya dengan cara, ayo Lex, makan mangganya dengan cara langsung sarut, kata orang Batak, disarut atau digigit langsung begini. Manis sekali. Mangga parapat kami beli kemarin dari Parapat, enak sekali, manis, langsung bisa kita makan dengan kulitnya. Karena semua yang ada padanya ini mengandung zat gizi, maupun di luar maupun di dalam, termasuk di kulitnya, mengandung zat gizi yang baik. Dan ini, jadi semua makanan-makanan yang saya tampilkan ini adalah makanan yang ada di sekitar kita, tidak dari luar. Ini makanan yang sebagian kecil makanan yang ada di Indonesia. Ini juga honas besar sekali
dari Onarunggu, dari Sepahutar, dari Huta Gurgur di Kabupaten Tapanuli Utara sana. Ini Honas, walaupun besar begini, Honasnya manis sekali, dan itu sangat baik untuk dimakan, juga untuk kalau disajikan dalam bentuk jus, karena apalagi kalau suasananya panas, cairan atau jus nanas ini sangat baik untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang karena suasana panas. Dan ini semua mengandung serat yang kaya, dan tadi saya katakan salah satu kelebihan serat itu adalah karena memang kebetulan dia berada di makanan-makanan yang menyehatkan. Jadi kalau kita mau mencari makanan yang mengandung serat, pada saat yang sama juga kita mencari buah dan sayur yang baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya dan Alex mengajak Bapak dan Ibu mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, kaya serat. Tidak harus mahal, Ibu Bapak. Ada banyak makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Katakanlah daun ubi, itu ada di sekitar kita. Apakah daun ubi jalar, apakah daun ketela pohon, itu kaya zat gizi, mengandung zat besi. Daun ubi jalar itu, kalau Bapak dan Ibu mengonsumsi 3 daun teratas, seperti memilih daun teh itu coba Bapak begini, remas-remas di tangan, dia akan mengeluarkan lendir. Itu bertanda bahwa dia mengandung banyak serat, dan itu baik bagi kesehatan saluran cerna, karena saluran cerna kita adem, itu agak sejuk karena daun ubi. Ada banyak di sekitar kita, tidak harus mahal Ibu Bapak, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada timun, ada tomat. Barangkali kita bisa mengonsumsi makanan bergizi termasuk jambu kelutuk. Oke Bapak dan Ibu, semoga apa yang kami sampaikan bersama Alex itu bisa menunjang, mendorong kesehatan kita agar kita mengonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, dan juga jangan lupa Ibu Bapak, makanan yang bersih. Oke, saya dan Alex mengucapkan salam sehat. Oke. Bye.